Jabuti. Oh, Jabuti. Akhirnya kula sing dengerne doa, kula lulus kaki kamu jangan ngelawan, bentar lagi insya Allah Gusti Allah muga-muga ridhoi, ayo ketemu ke kliniknya Bapak, kita cari akhlak, jangan nakal yo. Kamu kakinya kayak kempes gitu. Oh gitu, lucu. Lah tapi dia tuh tetap wes jangan dipegangi aku kayak ditambah dicekek, nah ya itu wes sampai kemarin dari bandara kan yang itu kena tipu tiket itu kan nggak jadi berangkat. Nah di bandara Pak, ngamuk-ngamuk. Ngamuk itu batuk itu enggak. Batuk ya. Batuk kayak kayak tenggara kayak iya. Oh kayak garu ya itu. Oh iya. Itu kayak nggak bisa aku kan takutan deh, cuman berdua, cuman nyebut ya Allah, akhirnya sampailah ke sini. Tapi yang darah tingginya oh ya. Terus kalau batuk itu di pinggang ini sewakit gitu. Sewakit ya. Jawa Timuran itu kan sewakit. Oh iya bener ya. Iya, saya Jawa Timur ya nek ngomong dulu ya sewakit. Mantep blok. Banyuwangi kalah. Banyuwangi ini kalah ya bener. Cuma kesana mantap. Kan tasik 3 tahun. Ya. Nggih. Sing dirasake, yang dirasakan Mas Joko apa selain tadi kesurupan, kaki bengkak, sesek, kaki bengkak. Sekarang kakinya udah nggak bengkak. Sekarang ya nggak bengkak tapi sakit. Oke, nggak apa-apa. Sakitnya niki Pak, pas rumah kan udah di sama Bapak itu waktu video call. Dia sembuh di rumah. Waktu di toko kios. Kumat ya, berarti di toko ada yang masang ya, enggak apa-apa lah ya. Namanya orang-orang begitu itu kan nyari rezeki tapi pakai penglaris, tapi jatuhkan saudaranya yang lain, biasanya gitu. Itu orang biasa, makanya pasar itu paling tidak disukain Allah itu. Karena pasar biasanya begitu-begitu. Mas Joko selain sesek, kaki bengkak, yaitu terus sakit ya sekarang bengkaknya udah enggak, terus perutnya udah nggak ada. Sudah tidak ada. Itu kemarin tuh sakit banget. Terus hilang turun ke dada. Iya turun. Terus turun ke kaki. Kalau malam nggak bisa jalan. Pagi siang jam 10 bisa jalan. Gitu. Iya. Oke, siap. Ini ketemu, ini berarti sebenarnya ini sihirnya nyerah ini sudah. Insya Allah ini sudah nyerah. Sering ngaminin doane Mbak Rom toh? Iya, sering. Oh, jadi pokoknya kalau sakit pasti dengerin itu. Gitu. Iya. Terus mulai sudone banyak gitu. Iya, hilangnya banyak. Oh, alhamdulillah. Kalau itu waktu dengar itu juga kejang-kejang itu, jadi saya terasa kejang-kejang, tapi nggak gimana ya, setengah eling nggak eling gitu loh. Ya, tahu kejang tapi nggak bisa dikuasai. Ya, itu. Ngerti loh, aku kok rasa menguasai. Nah, gitu. Oke. Sekarang, tapi sebelum kesini ada yang ngomong di sini tidak mau dibawa ke sini aja, ojo digowo, jangan dibawa ke Ustadz Danu. Enggak. Enteng wae. Iya. Happy wae kesini. Iya, biar tapi kemarin agak gini, udah kayak gini, udah ada feeling tiket itu kayak pasti gagal aku gitu. Nah, terus udah terasa. Terus udah terasa gagal gitu. Kayak nggak boleh. Nggak gagal beneran itu. Harusnya itu insya Allah kayaknya tiket pesawatnya itu murah banget gitu, harusnya itu gitu ya. Harusnya gitu. Terus kalau tidur katanya ngorok harus bisa bilang kita gimana, bilang apa deleming gitu nggak terasa ya saya ya, nggak apa-apa itu apa jenenge wong Jawa itu apa bu jenenge ngelindur nggak apa-apa kalau itu, insya Allah nggak apa-apa. Ini yang agar sihir ini bisa keluar gampang. Nah ini gampang, Mas Joko harus belajar
kalau mulai hari ini belajar melakukan sesuatu kehidupan sehari-hari, ya suami istri, ya bekerja, ya bersilaturahim dengan orang lain, atau mengerjakan muamalah-muamalah yang lain, belajar untuk tidak emosional. Nomor satu, harus belajar. Emosional jangan. Kemudian marah jangan. Emosi itu nafsunya muncul. Kalau marah jelas, ya, marah itu gimana begitu loh ya. Sering gimana ya? Kayak emosi itu loh. Nah, iya, itu sering marahnya. Kalau itu berarti itu belajar jangan. Karena marah ini nanti juga menjadikan sihir tidak bisa keluar dengan cepat, istilahnya. Paham ya? Nanti kalau Mas Joko itu mau, ya belajar untuk tidak marah. Belajar ya, kalau mau marah istighfar. Mau marah istighfar, nanti lama-lama enggak kok. Kemudian jangan kaku hati. Kaku hati apa sih? Kaku hati itu kalau dinasihatin susah. Nah, itu kalau Mas Joko punya seperti itu, punya karakter itu, belajar untuk tidak. Belajarnya gimana? Sekarang belajar kalau diberi masukan atau nasihat, dengarkan. Itu tidak kaku hati. Paham ya? Itu lembut namanya. Jadi siapapun orang muslim, kalau hatinya kaku ya begitu, kalau diberi masukan nolak. Istilahnya seperti itu. Nah, itu kalau saya bilang jangan. Masukan itu kalau ada kita dengar dari siapapun, sebenarnya itu adalah alat untuk belajar. Kalau baik kita terima, kalau kita itu masukan itu tidak baik ya kita buang. Tapi tidak perlu kaku hati kita. Karena kalau mamanya baik kita terima, itu akan menjadi pahala. Kalau buruk kita tolak, itu juga akan menjadi pahala. Karena kita bisa menyelesaikan ujian melalui masukan dari orang lain, itu kita apakan. Paham toh? Nah, itu namanya tidak kaku hati. Kemudian ego, kalau ego itu pingin menangnya sendiri, ya itu jangan. Bisa dibuangi ya Pak. Loh, ya jangan, ya ngerti ya Mas sekarang ya. Jangan, ego itu mau menangnya sendiri, ngerti kan maksudnya? Oh, iya, ngerti saya. Jadi keinginan kuat, pokoknya orang suruh nurut kita lah, itu namanya egois, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu juga harus belajar, karena seseknya itu memang bisa aja dari ego dan marahnya bercampur. Paham ya Mas Joko? Ini nanti tetap akan saya bantu menjadi doa, tapi Mas Joko harus berubah beneran. Paham ya? Nanti yang namanya sihir, insya Allah saya akan bantu doa, tidak usah takut. Nanti yang di toko saya akan bantu untuk mendoakan agar dihancurkan oleh Allah Ta'ala. Ya, iya benar. Kebanyakan dosa di Taiwan dulu kan. Yuk, walaupun jangan dulu banyak salah, banyak dosa, sudah tobat kepada Allah Ta'ala berkali-kali dosa di sana, tobat terus-menerus. Jangan sampai tobat itu hanya cuma seminggu, sebulan, jangan. Di Taiwan berapa tahun, ya tobatlah sebesar itu. Sebanyak itu juga, habis itu terus sampai kapan Ustaz? Alah, kalau tobat di dosa-dosa ya, kalau dosa-dosa di Taiwan itu momennya 5 tahun, ya tobat seterusnya lah, nggak apa-apa. Ya kan? Siapa tahu ada tobat-tobat kita, tobat-tobat Mas Joko yang di Taiwan itu ada yang belum dikabulkan. Nah, nggak tahunya nanti dari tobat yang lain malah bisa dikabulkan. Paham ya? Diterima oleh Allah. Ada yang mau berontak kepada saya, ada yang mau ngomong-ngomong, atau malah enteng aja? Tadi di ruangan Mbak Malah gini-gini kok. Oh, dadane. Rasanya gimana tadi? Tadi ya agak sesak-sesak. Sekarang jalan-jalan nggak tahu apa itu. Iya, jalan jadi keluar gitu. Sekarang juga nggak ada apa-apa yang kelihatannya. Kalau jalan-jalan di tubuh itu biasanya amalan. Jadi dulu pernah sering ngamal-ngamalin. Pernah dulu. Pernah ya. Terus cari apa supaya bisa. Ya itu laris lah. Ya itu maksud saya itu. Emang gitu ngamal itu saya dulu. Ya jangan ya, ngamalin itu jangan, karena itu memang banyak dipakai oleh saudara-saudara kita, tetapi itu tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasul. Nggak usah, saya paham kok itu. Karena amalan untuk rezeki banyak itu nggak ada. Nggak ada. Yang ada itu adalah mohon kepada Allah. Karena yang ngatur rezeki itu Allah Ta'ala. Jadi kalau ngamal-ngamalin itu nggak bisa. Kalau habis ngamalin terus rame, itu bukan dari Allah, itu malah dari makhluk lain. Saya hafali gitu, karena kalau dari Allah pasti ada ujian dulu.
bukan langsung ngamal ke atau baca ini atau ke orang pintar atau siapa ke kiai tertentu kemudian langsung rame, nah itu malah penglaris. Itu yang jalan itu jin biasanya. Jadi yang jalan-jalan di sini itu, nah itulah jin. Jalan-jalan itu terus gemeter-gemeter. Nah itu amalan yang dulu kayak kejang-kejang diri. Ya. Nah kalau kejang-kejang itu ilmu plus sihir plus kekakuan. Nah yang ngunci itu kekakuan. Paham ya? Kayak kaki, kayak kram gitu. Iya. Pernah itu. Iya. Itu ada ilmu. Ilmu itu bisa aja ilmu dari orang pinter, bisa aja amalan. Amalan itu jadi ilmu. Di tubuh itu jadi ilmu. Itu yang kram itu ada ilmu. Yang kedua ada sihir. Yang ketiga dikunci dengan kaku sifatnya Mas Joko. Kaku, kalau di kaki, kaku dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kaku piye dengan istri roto kaku. Ya semua ada semua. Nah, kan udah paham tuh sekarang. Ya.